ini bang. Bang, Peniti ini bang. Iya sampai Peniti ini bang. Oh iya bang. Bang, sudah lagi bang. Di daerah Peniti, Kalimantan Barat, terdapat kudapan khas Pontianak yang cukup terkenal, yaitu pengkang. Pondok pengkang ini didirikan oleh keluarga Ismail sejak 1934. Hari ini sedang ada pembuatan pengkang. Naluriku langsung ingin membantu membuat pengkang. Proses pembuatan pengkang cukuplah panjang. Pertama, ketan putih haruslah dicuci terlebih dahulu, lalu direbus selama kurang lebih setengah jam. Sebagai penutupnya. Tak lupa untuk menambahkan kenikmatan, ditambahkan pula ebi sebagai isian pengkang. Sudah pasti enak rasa pengkang ini nantinya. Makanan yang dibungkus dengan daun pisang memiliki keunggulan tersendiri. Daun pisang yang memiliki zat polifenol, yaitu zat yang dapat menangkal radikal bebas. Selain memiliki fungsi untuk kesehatan, daun pisang pun dapat membuat masakan yang dibungkusnya menjadi lebih wangi. Ini juga merupakan salah satu pembeda pengkang di sini dengan di tempat lain, yaitu penjepitnya. Cara penjepitan pengkang seperti ini sudah dilakukan sejak pondok pengkang didirikan. Selain unik, ternyata cara penjepitan ini juga berfungsi untuk menahan makanan pada saat dibakar nanti. Pengkang yang sudah dijepit siap untuk dibakar. Biasanya, pengkang dibakar jika sudah ada pesanan yang datang, sehingga disajikan dalam keadaan yang masih panas. Walau di tempat ini menjual berbagai macam makanan, tetaplah pengkang yang menjadi primadona. Untuk menikmati pengkang, biasanya disediakan sambal. Ada 2 jenis sambal di sini, yaitu sambal kepah dan juga sambal asam. Cabai dimasukkan ke dalam mesin agar lebih cepat halus. Selanjutnya, cabai dimasak dengan bahan lain seperti bawang merah, garam, gula, daun pandan, dan asam. Semua bahan-bahan ini dimasak dalam kuali panas, baru selanjutnya ditambahkan cabai halus. Jika terlalu kental, sambal diberi sedikit air. Gimana Duk kerjaannya? Bentar lagi Bu, sambalnya matang Bu. Dulu udah bantu ibu nih, ibu hadiahin kepiting. Terserah mau dimasakin apa. Makasih Bu, nanti saya minta sambalnya Bu ya. Boleh. Saya mau bikin sambal kepiting ini Bu. Ibu, iya. Makasih Bu ya. Iya, ibu pamit dulu ya. Ya Bu. Wah, beruntungnya aku mendapatkan hadiah kepiting dari Ibu Hairani. Jika Pondok Pengkang punya sambal khas yaitu sambal kepah, aku akan membuat sambalnya dari kepiting. Kepiting yang sudah matang ini langsung saja aku masukkan ke dalam kuali.
Tidak perlu waktu lama untuk memasaknya karena kepiting sudah dalam keadaan matang. Ini Bu, kepitingnya tadi Bu, saya bikin sambal asamnya. Pengkang dan sambal kepiting pun jadi. Pengkang khas Pontianak ini terasa gurih dan juga sedikit asin karena berisi ebi. Sedangkan sambal kepiting masih terasa segar di mulut. Aku berada di Pulau Kabung, Singkawang, Kalimantan Barat. Pulau ini berada di sekitar 32 km dari kota Singkawang. Kurang lebih membutuhkan waktu 45 menit perjalanan laut untuk sampai ke sana. Mata pencarian utama di pulau ini adalah menjala hasil laut. Hasil laut yang kini sedang musim adalah sotong dan juga teri. Di Kalimantan Barat, sotong biasa dijadikan sebagai sotong pangkong. Sotong pangkong merupakan istilah untuk sotong yang dipukul-pukul atau dalam bahasa lokal dipangkong. Sotong dipangkong agar teksturnya lebih lembut saat dikonsumsi. Pencarian sotong adalah pada malam hari. Sayang hari ini aku terlambat datang sehingga tidak sempat berburu sotong bersama para nelayan. Walau begitu, aku tetap ingin membantu mengolah sotong menjadi makanan yang enak, yaitu sayur sotong pangkong. Untuk dijadikan sotong pangkong, sotong harus dibelah seperti ini terlebih dahulu. Kak, ini sotongnya Kak. Bersihin dulu ya, Nul ya, terus dijemur. Oh ya Kak. Proses membelah sotong ini sekaligus untuk membersihkan sotong dari kotoran dan juga sisa-sisa makanannya. Membersihkannya pun harus hati-hati, karena sotong ini masih memiliki tinta. Namun sebagian besar dari sotong ini, kantung tintanya sudah pecah. Agar lebih bersih, sotong kucuci sekali lagi untuk memastikan tidak ada telur, tinta, maupun kotoran yang masih menempel pada bagian dalam sotong. Sotong yang sudah bersih siap untuk dijemur. Waktu yang dibutuhkan untuk menjemur pada saat cuaca sedang cerah seperti ini adalah 2 hari saja. Kemudian, sotong dibakar di atas bara panas. Aromanya sudah mulai tercium. Sangat menggoda selera. Membakar sotong lebih baik tidak terlalu matang agar teksturnya tetap kenyal. Sotong yang telah dibakar harus segera dipangkok atau dipukul-pukul agar dapat melebar dan empuk. Kak, ini Kak sotongnya udah kering Kak. Oh iya, ini dipangku ya, Nul. Oh ya Kak. Jika tidak langsung dipangkong, teksturnya akan menjadi keras dan tidak dapat dipangkong lagi. Pak, saya bawa dulu ya, sama saya. Nah, sekarang Kak Ririn menyiapkan bumbu masaknya. Bahan yang dibutuhkan tidaklah terlalu banyak, yaitu bawang merah,
bawang putih, cabai rawit, jahe, dan juga kemiri. Semua bahan ini ditumbuk hingga halus. Rempah-rempah ini ditumis hingga matang dan harum. Perlahan-lahan kumasukkan santan cair untuk memberikan rasa gurih pada masakan. Sotong pangkong pun kumasukkan. Tidak perlu waktu lama hingga masakan matang. Tekstur sotong akan mengeras jika terlalu lama dimasak. Oleh karena itu, cukup sebentar saja pada saat memasak sotong. Sayur sotong pangkong pun jadi. Kuahnya sedap di lidah. Rasanya cocok dengan rasa sotong pangkong yang tadi telah dibakar. Masakan ini masih lekat dengan wangi sotong. Tekstur sotong menjadi lebih empuk, tapi juga menyisakan rasa kenyal karena melalui proses masak. Hidup di tengah lautan memang lebih asik, karena bisa mendapatkan berbagai macam hasil tangkapan laut yang penuh gizi. Alangkah baiknya untuk terus berinovasi menciptakan makanan laut, apalagi jika hasil tangkapan sedang berlimpah seperti sotong ini.